Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sidosermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang kepailitan. Dengan adanya pandemi ini, banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut atau pailit. Sekarang apa yang dimaksud dengan pailit? Hukum kepailitan adalah suatu bidang ilmu hukum yang khusus diadakan sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang biasa disebut Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jika melihat definisi tersebut, maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, yaitu kreditor, debitor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Apa yang disebut kreditor? Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Terdapat dalam pasal 1 ayat yang kedua. Debitor, siapa yang dimaksud dengan debitor, pemirsa? Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Siapa yang dimaksud dengan debitor pailit? Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Terdapat dalam pasal 1 ayat keempat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kurator? Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Terdapat dalam pasal 1 ayat yang kelima. Bagaimana melakukan permohonan pailit? Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 pasal 8 ayat keempat Undang-Undang Kepailitan adalah 1. Ada 2 atau lebih kreditor orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preference. 2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, atau karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter
atau majelis arbitrase. Dan yang ketiga, kedua hal tersebut pada poin 1 dan kedua dapat dibuktikan secara sederhana. Pemirsa, permohonan pernyataan pilot ini diajukan kepada pengadilan niaga setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pilot. Maka debitur kehilangan haknya untuk melakukan pengawasan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, pengurusan harta kekayaan debitur pilot maksud saya, dan membereskannya segala utangnya akan dilakukan oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 26 ayat ke-1 Undang-Undang Kepailitan. Pemirsa, untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot yang diajukan kepada pengadilan niaga yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 pasal ke-8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan adalah 1. Pihak yang dapat mengajukan pilot di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot, yaitu 1. Debitor itu sendiri, 2. Bisa kreditor, 3. Kejaksaan apabila menyangkut kepentingan umum, 4. Apabila debitor adalah bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, 5. Apabila debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal, dan apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Akibat hukum apabila dipilotkan? Apabila perusahaan tersebut sudah dinyatakan pilot, debitor tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot yang terhitung sejak tanggal putus pernyataan pilot diucapkan pasal 24 ayat yang ke-1 Undang-Undang Kepailitan. Pemirsa di rumah, itulah tentang kepailitan. Secara teori semudah itu kita membaca atau mendengarkan uraian saya. Tapi dalam prakteknya banyak tipu muslihat yang berliku-liku di dalamnya. Bahkan ada pengusaha sudah jauh-jauh hari dia sudah melihat bahwa perusahaannya sudah tidak mungkin bisa berjalan, maka dia mengalihkan hartanya satu persatu, dan ketika dia sudah tidak ada dana, dia mengatakan pilot. Pemirsa, demikian kehidupan di dalam dunia perdagangan. Banyak yang terjadi sedemikian. Kasus-kasus yang saya alami, kasus-kasus yang saya tangani, mereka menghimpun banyak penjualan, kemudian dia tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Kemudian debitur ini memiliki hutang pula di bank, sehingga ketika dia hitung untung dan ruginya, ketika dia tetap mempertahankan perusahaannya, maka dia memilih mempilotkan dirinya. Otomatis kalau mempilotkan dirinya,
perusahaan akan diambil oleh negara dan oleh kurator akan dijual. Apakah itu mencukupi harta kekayaan untuk kepentingan pembayaran utang-utang dan gaji dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan terpenuhi? Maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan karena dia sudah pilot. Oleh karena itu pemirsa, Anda sebagai pekerja, Anda juga harus berhati-hati, Anda harus banyak membaca, dan apabila Anda dalam hal ini mengalami seperti yang saya uraikan sekarang ini, dan Anda masih bingung apa yang harus saya lakukan, silakan Anda bertanya kepada saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, Jalan Sidosermo PDK 2 Kavling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Saya dengan senang hati akan menerima segala keluh kesah Anda, dan saya dengan senang hati akan berdiskusi dengan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.